Saatnya kita ikuti bersama orasi paslon Gubernur Jawa Timur, Ibu Dr. Haji Hovifah Indar Parawansa dan Bapak Dr. Haji Emil Elestianto Dardak. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya mau jawaban lebih kuat. Apa kabar semua? Sekali lagi, apa kabar semuanya? Saya ingin memastikan bahwa ada hadis qudsi yang menjadi referensi kita bersama. Ana inda dzanni abdi bi. Allah akan memberikan apa yang kita prasangkakan. Saya ingin mengajak kepada kita semua berprasangka baik, bercita-cita baik, berharapan baik, bahwa insya Allah kehidupan kita makin hari akan lebih baik. Masyarakat Jawa Timur makin hari akan makin makmur. Seluruh warga bangsa makin hari persaudaraannya makin baik. Dan tentu doa kita semua, pasangan Hovifah Emil insya Allah menang. Insya Allah menang. Insya Allah menang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kita hormati para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para bunyai, dan yang kita hormati, ini ada 15 partai pengusung. Saya dan Mas Emil, kita semua menyampaikan terima kasih. Pertama kepada Partai Gerindra, kedua kepada Partai Golongan Karya, ketiga kepada Partai Demokrat, keempat kepada Partai Nasdem, kelima kepada Partai Amanat Nasional, keenam kepada Partai Keadilan Sejahtera, ketujuh kepada Partai Persatuan Pembangunan, kedelapan kepada PSI, kesembilan kepada Perindo, kesepuluh kepada Partai Gelora, kesebelas kepada Partai Buruh, ke-12 kepada Partai Bulan Bintang, ke-13 kepada Partai Garuda, ke-14 kepada PKN, dan ke-15 kepada Partai Prima yang sudah memberikan dukungan dalam bentuk surat keputusan DPP partai masing-masing sesuai dengan PKPU, maka dalam bentuk B1 KWK. Insya Allah semuanya sudah kita unggah di dalam silon KPU Provinsi Jawa Timur, dan bersama-sama kita akan mendaftarkan kami, Hovifah dan Emil, sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Provinsi Jawa Timur pada Pilkada serentak yang insya Allah diselenggarakan pada tanggal 27 November 2024. Mohon doa dukungannya semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan Allah perjalanan kita. Semuanya sehat, sehat lahir batin, dan semuanya menjadi bagian untuk mengantar Jawa Timur maju, adil, makmur, unggul dengan kualitas SDM yang baik menyambut Indonesia Emas 2045. Ini bagian dari visi kami. Nanti misinya akan dijelaskan oleh Bapak Emil Elestianto Dardak, MSc, PhD. Terima kasih semuanya. Prinsip kami adalah pemimpin Jawa Timur, pemimpin kabupaten kota, pemimpin di semua lini, setianya bisa menjadi game changer. Mereka bisa mengubah keadaan dari yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa. Mereka bisa mendapatkan peningkatan kualitas melalui pendidikan,
melalui kesehatan, melalui gizi yang baik, melalui pembukaan lapangan kerja yang baik, dan itu kita menyiapkan dalam program antara lain Millennium Job Center. Nanti Pak Emil akan memberikan lebih detail bahwa kita ingin bersama panjenengan semua bisa meraih kemenangan Jawa Timur. Kalau Khofifah Emil menang, maka yang menang adalah masyarakat Jawa Timur. Terima kasih semuanya, relawan-relawan yang luar biasa. Ada relawan dari Banyuwangi, terima kasih. Relawan dari Tapal Kuda juga terima kasih. Kemudian relawan dari Pacitan, terima kasih semuanya. Relawan dari Madura juga luar biasa. Rawuh di sini banyak alim ulama masyayikh dari Madura. Terima kasih Bapak Dr. Kiai Haji Fauzi Tijani, beliau pimpinan dari Pondok Pesantren Al Amin Perenduan. Terima kasih juga Al-Karam Kiai Haji Latoif dari Pelosok. Ada Bunyai Farida Salahuddin Wahid dari Tebuireng, ada Bunyai Mahfudah binti Kiai Wahab Hasbullah dari Jombang, ada juga Bunyai Masra Wahid, Ketua Muslimat NU Jawa Timur. Profesional muda semuanya. Saya lihat ada elemen yang menjadi komandan di HIPMI, di OPOP, Pesantren Ban Rodak, juga di IWAPI. Mereka menjadi bagian dari penggerak ekonomi Jawa Timur yang luar biasa. Terima kasih semuanya. Juga perwakilan dari Serikat Buruh, Serikat Pekerja. Terima kasih yang dari HKTI juga. Terima kasih semuanya. Jikalau kami tidak bisa sebut satu persatu, maka anggaplah bahwa penghormatan kami, penghormatan kepada panjenengan semua. Matur nuwun semuanya. Pak Emil akan melanjutkan bagian dari misi yang kita sudah membahas bersama, dan nanti kita akan bersama-sama kembali menyampaikan penguatan di KPU. Saya ingin menyampaikan bahwa ini sekaligus deklarasi kami dan juga sebagai informasi bahwa Ketua Tim Pemenangan Khofifah Emil Jawa Timur adalah Pak Budi yang tadi menyampaikan sambutan. Semua relawan dan tentu adalah partai pengusung semua, terima kasih kepada beliau. Nanti komandan pemenangan kami akan dikoordinasikan. Terima kasih semuanya. Mohon doa, dukungan panjenengan semua supaya Allah memudahkan langkah kita dan memberikan kemenangan kepada kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati para masyayikh, para kiai, ibu nyai, habaib yang hadir pada kesempatan ini, segenap sepuh bini sepuh yang kami banggakan. Insya Allah Gubernur Jawa Timur periode 2025-2030 Ibu Dr. Hajah Khofifah Indar Parawansa dan seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih. Izinkan saya langsung menjalankan amanah untuk menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Khofifah tadi, bahwasanya saya selama 5 tahun mendapat kehormatan yang luar biasa untuk bisa mendampingi tokoh seperti Ibu Khofifah, tokoh yang pernah memimpin negeri di tingkat yang tertinggi sebagai pimpinan lembaga tinggi negara, yang pernah menjadi menteri 2 kali di dalam kabinet. Tapi apa yang saya lihat sebagai resep utama dari kepemimpinan beliau, kadangkala kita nggak jarang melihat sebuah komentar lah, muncullah apa perubahan yang dibawa, apa hasil yang dibawa. Saya katakan bahwa pertama, pada saat kemiskinan Jawa Timur bisa mencapai angka single digit 9,79% dan kemiskinan ekstrim turun dari 4% menjadi hampir 0, di sanalah ada kerja nyata seluruh elemen dan kepemimpinan. Pada saat kita menjaga inflasi bisa terkendali agar ibu-ibu rumah tangga bisa kemudian mendapatkan harga yang terjangkau, pada dini hari saat semua masih tidur, semua masih istirahat, ada seorang perempuan, ada seorang wanita, ada seorang pemimpin perempuan yang berkeliling di pasar-pasar untuk memastikan harga-harga kita terjangkau. Pada saat jalan terputus, pada saat
ada pemukiman yang tergeser atau terdampak karena bencana, di sana pula lah ada seorang pemimpin perempuan yang memastikan bahwa masyarakat mendapatkan pertolongan yang dibutuhkan dan mendapatkan tentunya program pembangunan kembali yang diharapkan. Dan pada saat kita kemudian ingin mendorong agar masa depan kita lebih baik, ada seorang pemimpin perempuan yang setiap harinya memastikan bahwa sekolah-sekolah yang ada di Jawa Timur ini memberikan pendidikan yang terbaik dan terjangkau pada seluruh masyarakat Jawa Timur. Semua perjuangan yang kita jalankan ini adalah perjuangan dengan kepemimpinan. Perjuangan dengan kehadiran seorang pemimpin yang memiliki kepedulian, yang memiliki kemampuan. Tetapi beliau percaya satu hal, bahwa tidak ada yang bisa bekerja sendirian. Semua harus bekerja bersama-sama. Tidak ada lelahnya beliau mengajak semua pihak untuk rembuk, untuk nyekruk, untuk bersama-sama membangun Jawa Timur. Semangat Jer Basuki Mowobeo harus tertanam di setiap masyarakat Jawa Timur. Dan siapakah nama pemimpin perempuan yang telah bekerja tanpa lelah tadi itu? Bu Khofifah. Siapa? Bu Khofifah. Sekali lagi siapa? Bu Khofifah. Ibu Khofifah Indar Parawansa. Oleh karena itu, beliau dan kami menyiapkan bagaimana melanjutkan kemajuan di Jawa Timur pada saat setelah Covid. Kita mengalami peningkatan kemiskinan, kita mengalami peningkatan pengangguran, tapi dengan kerja keras seluruh elemen, angka kemiskinan kita mencapai titik terendah dalam sejarah kita. Bukan hanya itu, kita ingin masyarakat Jawa Timur makmurnya bukan hanya di kota, tapi juga di desa. Dan pernah kita mengalami angka lebih dari 300.000 kemiskinan yang turun. Mayoritas hampir 300.000 itu sendiri berasal dari pengentasan kemiskinan di desa. Inilah yang kita harapkan. Oleh karena itu, Nawabakti Satya yang telah mengantarkan 5 tahun kepemimpinan periode 2019-2024 akan dilanjutkan untuk Nawabakti 2024-2029 atau 2025-2030. Jatim Sejahtera akan terus kita lanjutkan untuk menurunkan kemiskinan, untuk mengentaskan kemiskinan di desa maupun di kota. Kita akan melanjutkan seluruh upaya untuk kemudian kita bisa memastikan masyarakat desa hidup sejahtera. Apabila ada kepala rumah tangga perempuan, maka ada keberpihakan kepada mereka. Apabila ada keluarga dengan lansia, ada keberpihakan kepada mereka. Kita menjaga agar biaya hidup terkendali, kita juga menjaga agar mereka bisa diberdayakan secara ekonomi. Ada Jatim Kerja, di sini ada rekan-rekan pekerja, mana suaranya? Para buruh, para petani, para ojol, termasuk ojol-ojol perempuan. Maka kita ingin memastikan bahwa lapangan kerja bisa terus tersedia, baik melalui pendidikan vokasi maupun balai latihan kerja maupun untuk pembiayaan atau kredit yang berpihak kepada UMKM. Karena ingat, Jawa Timur adalah perekonomian terbesar kedua di Republik Indonesia. Tapi ini tidak didominasi oleh hanya pelaku besar. Justru 59% perekonomian kita disumbang oleh usaha mikro, kecil, dan menengah. Kita juga atas arahan dari Ibu Khofifah akan fokus. Jatim cerdas akan berdiri sendiri, Jatim sehat akan berdiri sendiri. Tistas telah memberi kesempatan kepada anak-anak kita untuk tidak lagi putus sekolah karena alasan biaya. Siapapun warga Jawa Timur harus terjamin bisa minimal lulus SMA dan SMK tanpa beban biaya. Kita akan terus sempurnakan, kita akan terus benahi bagaimana agar tidak ada lagi terapan-terapan, pungutan-pungutan. Terus kita perjuangkan agar itu bisa kita hilangkan, agar bisa kita jaga keterjangkauannya. Untuk kesehatan, Ibu Khofifah bukan saja memperhatikan rumah sakit provinsi yang terus dibenahi, terus ditingkatkan pelayanan kesehatannya, dan bukan hanya di Surabaya, ada di Malang, ada di Madiun, bahkan juga di Madura kita terus mengembangkan layanan rumah sakit rujukan yang mumpuni. Tetapi kita juga terus memastikan upaya kesehatan masyarakat desa melalui perawat Ponkesdes. Setiap desa harus punya perawat dan kita akan pastikan itu bersama-sama dengan keberpihakan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.
ada Jatim Agro. Petani mana suaranya? Suara petani kita HKTI mana suaranya? Sepertiga masyarakat Jawa Timur bekerja di sektor pertanian. Ada petani, ada petambak ikan, ada yang menjadi nelayan, ada yang bekerja di perkebunan. Semuanya ya Barum ya, semuanya harus bisa. Ingat, kita punya cita-cita. Jawa Timur adalah lumbung pangan. Kita ingin mendorong kedaulatan pangan, tapi tidak ada kedaulatan yang pangan yang berarti tanpa kesejahteraan para petani kita semuanya. Oleh karena itu, kita ingin mendorong kedaulatan pangan harus berdiri di atas kedaulatan pakan. Kedaulatan pangan harus berdiri di atas kedaulatan bibit. Kedaulatan pangan harus berdiri di atas kedaulatan pupuk. Ini akan terus kita perjuangkan bersama-sama. Siap? Dan juga ada Jatim Berkah Amanah. Kita percaya upaya kita untuk terus dan terus membenahi amanahnya pemerintahan kita, transparansi data-data kita, pelayanan yang lebih jelas, tidak ada lagi pelayanan di zona abu-abu, perizinan dipermudah. Pada hari pertama, pada bulan pertama ibu bekerja, salah satunya adalah memastikan bahwa perizinan tidak hanya terpusat di Surabaya, tapi kalau tidak salah 13 dari 19 perizinan langsung beliau desentralisasikan ke Bakorwil yang ada di Jawa Timur. Dan kita akan terus mendorong pelayanan yang lebih mudah. Hari ini kalau mau perpanjang STNK, bayarnya cukup pakai QR code. Mau ke minimarket, mau pakai pembayaran online, tidak ada lagi pembayaran yang ribet. Maka sistem yang sederhana tapi juga canggih dan modern, itulah yang akan terus didorong oleh pemerintahan Jawa Timur. Tapi semua harus diawali niat baik. Sebagus-bagusnya sistem, semua kembali kepada niat baik. Maka manunggalnya spiritualitas masyarakat Jawa Timur dan pemerintahnya menjadi kunci untuk mewujudkan Jawa Timur yang berkah dan amanah. Para kiai yang ada di sini, ibu nyai, santri semuanya, program ekonomi pesantren telah mendorong untuk meningkatkan tentunya eksistensi dan peran. Ya, kita tahu bahwa pondok pesantren sudah mulio dari sananya. Pondok pesantren sudah menjadi epicentrum. Kami dengan segala kerendahan hati hanya ingin ikut nunut kamu teh istilahnya, ikut dapat berkahnya. Tapi alhamdulillah karena berkah dan doa para kiai, program ekonomi pesantren termasuk One Pesantren, One Product menjadi salah satu inovasi terbaik pemerintahan di Republik Indonesia. Kemudian kita juga memiliki Jatim Harmoni. Jatim Harmoni tidak artinya strategi strategi ekonomi yang canggih kalau tidak ada keguyuban di tengah masyarakat. Keguyuban tidak datang gratis, tidak datang percuma, tidak datang dengan gampang. Maksudnya ini adalah buah dari toleransi, buah dari kebersamaan, buah dari keguyuban yang telah kita warisi dari leluhur kita turun-temurun. Maka Jatim Harmoni menekankan kepada bagaimana kita mewarisi budaya leluhur. Ibu Khofifah selalu berpesan, ada kitab Negara Kertagama, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma Mangrowa. Semangat Bhinneka Tunggal Ika turut lahir dari salah satu empu, salah satu penulis kitab yang ada di bumi Mojopahit. Mari kita lestarikan bersama-sama Jatim Harmoni. Kita sudah tadi ada Jatim Sejahtera, Jatim Kerja, Jatim Cerdas, Jatim Sehat, Jatim Agro, Jatim Berkah Amanah, Jatim Harmoni, kemudian juga Jatim Lestari. Jatim Lestari adalah program untuk melestarikan lingkungan hidup kita. Jangan kita pikir bahwa masalah lingkungan hidup masih jauh. Banjir adalah hasil juga dari gangguan lingkungan hidup. Kekeringan juga kita alami, tapi kita bisa bersama-sama mencegah agar dampak lingkungan hidup itu tidak membahayakan masyarakat kita. Karena ingat, pada saat terjadi perubahan iklim, terjadi kerusakan lingkungan, biasanya yang pertama mendapatkan kerugian adalah masyarakat kecil, masyarakat rentan. Mari kita lindungi mereka semua dengan pembangunan Jawa Timur yang lestari. Kita terus meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup kita. Sungai kita jaga kebersihannya. Udara kita jaga dari pencemaran. Kita terus lanjutkan. Bahkan saya sudah melihat ada kendaraan listrik di sana. Jawa Timur enggak tanggung-tanggung.
yang mau kemudian mendorong kendaraan ramah lingkungan, pajaknya diberikan insentif. Itulah keberpihakan kita kepada energi hijau. Dan yang tidak kalah penting, Jatim Akses. Ibu ingat sekali Jatim Akses. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita terharu melihat warga Kepulauan Madura bisa tersenyum di kala Lebaran mudik, karena mereka sekarang bisa nyebrang dari Pelabuhan Jangkar dengan kapal yang jauh lebih baik. Kita berbahagia, boleh kita berbahagia melihat masyarakat yang merasakan ingin dari Gresik ke Sidoarjo ke Surabaya. Sekarang ada bus Transjatim yang melayani aglomerasi di salah satu pusat ekonomi yang terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Wiswayahe punya Transjatim, tapi bukan hanya Wiswayahe, ternyata sudah kita wujudkan bersama transportasi aglomerasi melalui Transjatim dengan aplikasi Transjatim Ajaib yang menjadi salah satu inovasi terbaik juga. Tapi yang tidak kalah penting, ibu bapak sekalian, saya sudah lama bekerja di bidang infrastruktur. Sudah ketemu banyak pemimpin daerah maupun pemimpin kementerian. Tapi baru kali ini saya melihat ibu gubernur punya keberanian bahwa masih banyak jalan-jalan di Jawa Timur yang sebenarnya harus didorong lagi, ditingkatkan lagi. Maka lebih dari 100 km, bahkan hampir 200 km jalan yang berstatus kabupaten, jalan kota atau berstatus lain ditingkatkan oleh Ibu Khofifah menjadi jalan provinsi. Artinya kita akan punya rencana jangka panjang untuk meningkatkan jalan ini demi melayani perekonomian masyarakat. Demikian kira-kira Ibu, insya Allah gubernur kita lagi, Ibu Khofifah, Nawabakti versi 2025-2030 mudah-mudahan akan mengantarkan kita bersama menuju 2030 Jawa Timur yang maju, yang unggul, yang berkeadilan, yang adil makmur dan berkelanjutan. Menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian, kami